Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barembe kabar batur sasak. Mudah-mudahan ita pada sehat nggih. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas jenis-jenis balai adat suku Sasak, khususnya yang ada di Dusun Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Desa Sade merupakan salah satu desa yang dihuni oleh suku asli Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Desa ini sudah ada sejak tahun 1079 Masehi dan kurang lebih sudah dihuni oleh 16 generasi sampai sekarang. Di tengah perkembangan teknologi, suku Sasak di Desa Sade masih kental dengan tradisi dan adat istiadatnya. Sehingga menjadikan desa adat ini jadi salah satu destinasi wisata bagi wisatawan yang berkunjung ke Lombok. Balai atau rumah adat yang terbuat dari anyaman bambu ini berdiri kokoh di antara bangunan lain yang modern berdinding tembok dan beratap genting, antik dan tradisional. Suasana pedesaan Kompri Bumi Lombok pada masa lalu masih terasa hingga kini. Di kampung kami ini ada 4 jenis bangunan ya. Bangunan, sedangkan 3 bangunan itu rumah, kalau yang satu itu tempat nyimpan padi. Ya, jadi rumah adat kami yang pertama yang ada di sini ada namanya Balai Tani. Ya, Balai Tani itu sebenarnya nama aslinya Balai Gunung Rate ya. Jadi Balai Gunung Rate, tapi disebut dengan Balai Tani soalnya nama pekerjaan kami kan di sini petani. Jadi kami rata-rata bertani, makanya disebut dengan Balai Tani. Dan Balai Tani itu rumah adat kami yang paling tertua di sini. Ya, dan Balai Tani itu terdiri dari 3 kamar ya di dalam. 3 kamar di dalam, di dalamnya ada tempat tidur anak gadis, dapur, dan tempat penerimaan tamu. Balai Tani itu harus satu kepala keluarga. Ya, jadi harus satu kepala keluarga. Misalnya kalau sudah menikah harus keluar ya. Jadi tidak boleh 2 kepala keluarga, dalam arti misalnya saya sudah menikah, saya bareng sama orang tua, itu tidak diperbolehkan. Ya, jadi harus satu kepala keluarga kalau Balai Tani. Nah, jadi kalau Balai Bontar itu ini agak modern ya bentuknya, agak modern. Soalnya kalau di Balai Bontar ini ada 4 kamar atau 6 kamar di dalam. Ya, jadi kalau Balai Bontar itu tidak pendek depannya. Umumnya kayak rumah-rumah biasa. Ya, cuman masih tradisional kalau di sini. Ya, jadi kalau Balai Bontar ini ada 5 atau 6 kamar ya. 5 atau 6 kamar, tetap dapurnya di dalam rumah juga tetap. Dan cara kalau untuk ini Balai Bontar itu boleh 2 kepala keluarga. Ya, kalau Balai Tani itu harus 1 kepala keluarga. Kalau Balai Bontar tuh boleh, tapi untuk sementara waktu. Ya, jadi tidak boleh lama juga. Misalnya seterusnya itu tidak diperbolehkan. Ya, kecuali kayak gini. Misalnya di dalam keluarga itu cuman ada ibunya saja, jadi bapaknya udah meninggal, itu baru boleh selamanya tinggal sama anak atau yang udah berkeluarga. Ya, tapi kalau Balai Tani tadi nggak boleh, harus 1. Kalau Balai Bontar itu boleh 2 kepala keluarga yang tinggal. Ya, tapi untuk sementara waktu ya. Dan kalau Balai Kodong lagi ya, kalau Balai Kodong itu rumah khusus tempat yang baru menikah, tempat honeymoon ya. Ya, jadi tempat pengantin baru. Soalnya di sini kan menikah dulu baru memikirkan masa depan. Ya, jadi di situ tempat memikirkan masa depan. Dan untuk lama tinggal di Balai Kodong itu tergantung dari si pengantin. Ya, jadi kalau pengantinnya bisa buat rumah dalam waktu 3 atau 4 bulan baru pindah. Tapi kalau dia masih 2 atau 5 tahun ya, terus belum mampu bikin rumah, boleh tinggal di situ selama 2 atau 5 tahun.
Dan untuk lumbung ya, lumbung nama ininya kalau kami di sini nyebutnya alang ya, alang. Ya, jadi lumbung ini khusus tempat menyimpan padi. Ya, jadi yang nyimpan padi di lumbung itu untuk 7 kepala keluarga ya. Dan yang boleh naik kalau di sini ke lumbung itu nggak sembarangan orang. Ya, jadi yang sudah punya keturunan saja. Kalau belum punya keturunan nggak boleh, tapi harus ibu-ibu. Ya, jadi kenapa harus ibu-ibu? Soalnya lebih berkahnya diambil sama yang sudah punya keturunan. Ya, jadi untuk jumlah rumah di sini ya, di sini kan ada 150 rumah. Nah, jadi 150 rumah itu ini 85 rumah itu balai tani. Dan selebihnya itu pokoknya ada 10 rumah balai kodong ya. 10 rumah balai kodong, 85 rumah itu balai tani, dan sisanya itu balai bontar. Yang paling tua yang 85 rumah tadi itu balai tani, itu yang paling tua ya. Berkunjung ke Desa Sade, kita tidak hanya melihat rumah-rumah adat suku Sasak, tapi kita akan melihat bagaimana aktivitas masyarakat sehari-hari. Karena meskipun oleh pemerintah setempat menjadikannya tempat wisata, mereka tetap menjalani aktivitas seperti biasa. Di tengah modernisasi dan semua yang serba canggih, masyarakat masih melestarikan rumah adat peninggalan nenek moyang. Keunikan mulai dari bentuk, fungsi, hingga filosofi yang terkandung di dalamnya menjadi ciri khas dari rumah adat ini sendiri.